Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga di pagi ini Engkau beri kesempatan kepada kami Tuhan menikmati ciptaan-Mu, nafas yang Engkau beri kepada kami Tuhan, agar kami mensyukuri segala aktivitas kami yang akan kami lakukan nantinya. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu yang menyapa hati kami di pagi hari ini, memberi semangat dan motivasi dalam hidup kami, agar kami tetap berjuang dalam aktivitas pekerjaan kami, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melewati segala hal di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih. Selamat pagi untuk kita semua. Sungguh sebuah berkat kita bisa berkumpul di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak kita merenungkan sebuah ayat yang sangat indah dalam kitab Mazmur. Mazmur 63 ayat 8. Mazmur 63 ayat ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Sungguh Engkau menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini adalah ungkapan hati Daud. Kita tahu bahwa Daud seringkali berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Ia dikejar-kejar oleh musuhnya, bahkan oleh anaknya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, Daud percaya kepada Tuhan, dan Daud tidak lari kepada manusia. Ia tidak mengandalkan kekuatan pasukannya, ia juga tidak mengandalkan hartanya, ia lari kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam arti melalui firman Tuhan kita hari ini, kita melihat bahwa seorang Daud yang sangat gagah, kuat, dan perkasa, memiliki banyak pasukan prajurit yang siap tempur. Namun ketika ia mengalami kesusahan dan penderitaan, bahkan desakan-desakan dari orang-orang di sekitarnya, ia tidak mengandalkan apa yang ia miliki. Tetapi kita lihat bahwa Daud sungguh benar-benar mengatakan kepada Tuhan, Engkau adalah pertolonganku. Dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa melihat dua hal penting yang Daud rasakan dan alami dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah pertolongan kita. Pertama, Daud berseru, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam hidup kita sehari-hari kita pasti menghadapi berbagai tantangan. Mungkin kita sedang menghadapi masalah di tempat kerja, kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, atau kesedihan karena kehilangan orang yang kita cintai. Ketika kita semua itu terjadi, kita seringkali merasa sendirian dan putus asa. Kita mungkin mencari pertolongan dari teman, keluarga, atau bahkan dari hal-hal lain seperti uang dan kekuasaan. Namun Daud mengingatkan kita bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan. Pertolongan dari manusia memang baik, tapi ada batasnya. Namun pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita dalam setiap keadaan. Ketika kita merasa tidak berdaya, ingatlah Daud yang bersikap bahwa ketika Daud sendiri tidak berdaya mengalami kesulitan itu, ia tetap mengingat bahwa Tuhan selalu siap menjadi pertolongan kita. Kita hanya perlu datang kepadanya dengan hati yang tulus dan jujur, menyerahkan semua beban di kaki salibnya. Dan yang berikut Bapak Ibu, yang kedua, sukacita di bawah naungannya. Daud melanjutkan, dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Pernahkah Bapak Ibu melihat anak ayam yang berlindung di bawah sayap induknya? Sayap itu memberikan kehangatan, perlindungan, dan rasa aman. Sama seperti itu,
Daud merasakan perlindungan Tuhan seperti induk yang melindungi anak. Naungan sayap Tuhan berbicara kepada kehadiran dan perlindungannya yang sempurna. Di bawah naungannya kita tidak perlu takut akan badai kehidupan. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Karena kita tahu kita aman dalam sayapnya yang kokoh dan yang kuat. Ketika kita berada dalam perlindungannya, apa yang terjadi? Daud mengatakan, aku bersorak-sorai. Bersorak-sorai bukan hanya sekedar tersenyum atau merasa senang. Bersorak-sorai adalah ungkapan sukacita yang meluap-luap, yang datang dari hati yang penuh keyakinan dan rasa syukur. Daud bisa bersorak-sorai bukan karena masalahnya sudah selesai, tetapi karena ia yakin bahwa Tuhan bersamanya, melindunginya, dan menjadi pertolongannya. Amin. Your mind.